Malam teman-teman, kali ini ketemu lagi dengan saya Windu Wardana. Dan kali ini saya akan main-main ke tempat Bapak Budiono. Dia adalah kolektor batu akik dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Kedung Randu. Ayo kita telusuri saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Wah, kita lihat di sini batu akik ini memiliki banyak sekali koleksi ya. Ini Pak Budi dapat batu ini dari mana saja Pak Budi? Kalau menurut sejarah yang sudah saya lakoni dari SMP, ya, apalagi sekarang sudah usia umur, jadi paling yang saya sukai dan yang saya cintai berbentuk batu-batuan dari mana saja itu tidak bisa terhitung. Itu baik itu dari seluruh Indonesia itu ada, karena saya betul-betul cinta mengenai batu-batu akik. Contohnya saja, ini seingat saya batu akik yang saya pertama kali tahu batu akik itu dari SMP kelas 1. Inilah batu akik saya SMP, ini berdua. Terus karena saya melihat keindahannya dan apa yang saya inginkan, saya mengumpulkan satu demi satu mendapatkan batu akik sampai sekarang. Itu loh Pak. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal batu akik, pastikan sekarang harganya itu lagi tinggi-tingginya. Oh betul. Nah, kalau koleksi Pak Budi ini itu dari kisaran harga berapa sampai berapa gitu Pak? Oh, kalau melihat dari kisaran itu tidak terhitung, karena kecintaan ini kan tidak dipandang dari segi apa itu target harus dilempar dengan harga berapa, tapi karena keindahannya dan kecintaannya, seberapapun ada yang baik, ada yang bagus, saya senang, saya ambil, saya bayar. Jadi saya di sini tidak memasang target, tapi karena saya cintanya dengan batu-batu akik yang di sini, termasuknya batu-batu lokal dari Kali Logawa khususnya, gitu. Nah, kalau di sini ini yang paling susah, paling jauh dapatnya itu dari mana Pak? Yang mana batunya? Ini termasuk yang paling susah. Yang paling susah ini pusar bumi namanya ya, dengan keindahannya, dengan tembusnya sinar yang indah, pancawarnanya ada, termasuknya itunya ada. Disitulah saya selalu mengagumi batu-batu akik ini. Termasuk karena saya gila-gila dengan batu jam saya yang harganya tidak begitu mahal, tapi saya bentuk dengan batu jam namanya. Termasuk ini gitu. Apalagi yang paling susah lagi saya dapat ini Mas, lihat ini. Ini berbentuk kepala orang yang tersenyum. Ini saya tawarkan, baik orang-orang yang mencintai batu akik dari dulu maupun dari mulai sekarang, silahkan menghubungi saya kalau mau cinta dengan batu-batu yang istilahnya termasuk kayak gini. Nah, ini alami, bukan buat-buat, tapi boleh dicek gitu loh Mas. Termasuk ini ada burungnya, burung walet yang terbang. Nah, itu silahkan saja langsung datang ke tempat alamat saya di Desa Kedung Randu, RT 3 RW 1 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Ini kebanyakan batu-batu yang saya buat sendiri. Bahan-bahannya yaitu termasuk bahan-bahan dari
Kali Logawa, Desa Kedung Randu. Nah, termasuk ini ada lagi Badar Besi. Badar Besi susah sekali saya mencari, yaitu di Oleran Kali Logawa. Ya, banyak sekali badar-badar besi yang mengandung khasiat dan mengandung makna ini loh. Nah, termasuk ini juga. Nah, saya lihat di sini Pak Budi ada batu yang sangat unik ya. Di sini batunya bertuliskan lafaz Allah. Ini bisa diceritakan sejarahnya Pak Budi, dapat dari mana? Betul. Ya. Ini lafaz Allah. Saya pada waktu itu mau ziarah ke makam Sunan Kalijaga pada waktu itu. Terus saya transit di berangkat dari sini jam 12 malam sampai Semarang. Saya berhenti di Masjid Agung jam 3:30, terus sholat subuh. Disitulah saya seolah-olah mendapat bisikan suruh mengambil batu. Nah, di dalam Masjid Agung ini ternyata setelah selesai dengan sholat subuh mendapatkan batu kayak gini. Ini tetap saya tidak tak lempar kemana-mana. Ini seolah-olah kayak suatu wangsit gitu. Oh, begitu ya. Iya. Nah, dari sekian banyak batu ini Pak Budi, mana yang paling sering dipakai ya, dan mana yang paling difavoritkan Pak? Oh, sama yang sering saya pakai atau yang saya favoritkan itu ini Mas. Wah, itu jenis apa? Oh, gio. Berjenis gio. Saya dapat ini dari Medan, giok Medan, karena kalau giok saya pakai hati badan saya terasa tentram, karena seolah-olah membawa musik yang istilahnya untuk mengayomi dan menenangkan jiwa dan pikiran. Gitu. Giok. Terus yang saya kagumi yaitu ini termasuknya Mas. Itu jenis apa Pak? Ini jenisnya kalau cubung, tapi cubung es termasuknya gitu. Apalagi saya harus memakai yang kalau ini yang saya namakan darah, ada percikan darahnya. Ini pun saya kagumi karena indah sekali apa yang saya lihat, dan yang selama ini termasuknya ini Junjung Derajat. Iya, itu unik itu Pak. Iya, Junjung Derajat itu sebuah keunikan di mana khasiat-khasiatnya yaitu untuk mengayomi, di mana saya melangkah dan untuk mencari rezeki. Pertama kita berdoa minta kepada Allah, tapi di mana saya memakai ini rasanya pikiran tetap tegar. Begini Pak, sekarang kan lagi marak-maraknya itu loh, batu akik, batu permata. Lah menurut Pak Budi itu gimana selaku kolektor batu akik dari dahulu sampai sekarang? Oh, saya merasa bangga. Bangga. Saya merasa bangga sekali, di mana batu-batu akik termasuk yang saya kagumi batu-batu produk dari lokal seluruh Indonesia. Jadi kita harus menjaga kelestarian alam yang indah ini, di mana produk-produk yang ada di Indonesia termasuk yang tidak kalah dengan produk-produk luar, khususnya keindahan batu-batu yang ada di Indonesia. Walaupun saya sebagian besar produk-produk termasuknya ini bahan-bahannya dari Kali Logawa.
Nah, gitu. pembuatannya pun pembuatan secara istilahnya tidak secara kemajuan dengan zaman sekarang, tapi saya masih tradisional, Mas. Pakai bambu, pakai lem, kita gosok-gosok biar gimana caranya menimbulkan suatu keindahan di batu itu sendiri. Nah, ini masih ini yang masih dalam proses ini ya Pak ya? Dalam proses, karena saya menggarap ini pun harus pakai proses yang begitu lama. Ya, dalam arti kata lama tidak harus 1-2 jam, tapi harus lebih dari 3 jam, karena proses pembuatan batu ini berbagai macam lapisan menggosok yang harus betul-betul halus, betul-betul mumpuni, betul-betul menimbulkan keindahan, warna, corak dan sebagainya. Jadi nanti tahu kualitasnya. Ini yang belum jadi, Mas. Kalau termasuk ini bahan, tahu bahan kayak gini, tapi kita potong, kita mungkin ada mengandung motif atau bagaimana, kita mau bikin bagaimana. Nah, disitulah terjadinya pembuatan batu-batu akik. Nah, itu pun kalau setelah andai kata jadi batu akik, seandainya kok ingin dengan pemasangan, saya pun masih tradisional pemasangannya. Jadi saya harus memakai alat-alat tradisional, bukan alat-alat yang canggih, karena saya emang dari dulu pembuat gitu ya, pemakaiannya gitu. Jadi termasuknya ini alat untuk memasang, mengukur itu Pak, mengukur driji kita yang mau dipasang batunya. Andai kata ini saya harus pakainya, kepengin yang sebelah sini kan nggak masuk, kita masukkan di sini. Nah, di sini kita harus itu dulu, ini baru kita cocokkan ya ukurannya untuk mengukur besar kecilnya. Jadi kebanyakan ini Bapak membuat sendiri dan mengukur pemasangan dan memasang itunya sendiri Pak? Betul ya, karena dari dulu saya pribadi sendiri untuk berburu mencari batu-batu akik yang ada di Indonesia. Jadi sayang banyak sekali yang mencari, yang sudah menawar batu ini, termasuk ini. Jadi silahkan gitu loh. Dan menurut pertimbangan Pak Budi, kalau memilih jenis batu akik itu seperti apa Pak jenis-jenisnya? Jenis-jenis batu untuk pertimbangannya loh, untuk memilih. Kita karena senang dengan aura keindahan, jadi saya harus mencari jenis-jenis batu akik yang sifatnya indah, bukannya sifatnya seram. Gitu ya Pak. Ya. Emang ada batu yang seram Pak? Ada juga batu yang seram, iya. Banyak sekali batu-batu yang mengandung kodam. Batu-batu yang dimana kita ambil, dimana kita buat ada kodamnya, terus dibentuklah, kita lihat, ini kodamnya ada, menimbulkan pamor. Terus kita melihat juga ada, Mas, itu banyak Mas, termasuk yang saya ini. Nah, ini Mas. Ya, sepertinya itu kayu Pak. Ini bukan kayu. Bukan. Tapi fosil. Fosil. Namanya fosil dari kayu yang sudah begitu lama, bertahun-tahun jadi batu. Nah, di mana saya ngecek, bisa saya cek. Caranya kalau melihat kodamnya ada, pamornya ada, itunya ada, besar sekali. Coba kita lihat. Saya tidak menggoyang-goyangkan sini, tapi lihat. Itu bukan digoyangkan Pak? Tidak digoyangkan, dilihat di atasnya itu.
ya. Iya. Itu pamongnya itu. Kalau mengandung yang sifatnya, tapi kebanyakan orang itu kalau mau pakai banyak yang takut. Oh, takut. Iya, tapi kalau sekarang rame-rame mencari batu-batu yang bercorak, bukan batu akik, tapi batu-batu yang bercorak yang mengandung keindahan, gitu. Dan ini kan di luar sana ya Pak, yang namanya barang berharga pasti banyak dibajak, banyak ditiru. Nah, tips-tips dari Pak Budi itu gimana untuk membedakan batu yang asli atau yang palsu gitu Pak? Oh, gitu. Jadi seandainya teman-teman yang mencintai batu akik, saya mohon tolong jangan tergiur dengan harga murah, jangan tergiur dengan warna indah, jangan tergiur dengan corak yang begitu mempesona, tapi kita lihat kuantitas dan kualitasnya. Gitu. Termasuk kita harus tahu bentuk-bentuk batu akik betul-betul batu atau bukan, termasuk masakan. Karena kalau kita lihat dari istilahnya perbedaan atau batu mulia dan tidak, kalau kita lihat di sini bergerak mulus ya, tapi kasih saya contoh yang bukan batu asli, itu di dalamnya ada gelembung udaranya. Oh, begitu ya Pak. Nah ya, ini batu mulia tapi secara pembuatannya itu dimasak, jadi bukan batu. Walaupun bentuknya bagus kayak apa, kita kita cari untuk mengkirapkan lagi, untuk memindahkan lagi tidak bisa mas. Lain dengan yang batu mulia ini, kita gosok-gosok, itu semakin lama semakin mengkilap. Itu tips saya. Jadi jangan tergiur, jangan tertipu, jangan melihat dari keindahan si batu itu tadi, tapi kita harus berhati-hati karena sekarang banyak sekali, bukan zamannya dulu, tapi sekarang jangan canggih, jadi batu pun bisa diobat, dikasih obat, bisa yang diobatin. Gitu loh. Tapi batu pun bisa diobatin. Bagaimana caranya? Termasuk kayak gini, batu warnanya yang kayak gini bisa dikatakan bukan biduri bulan, tapi bisa dialihkan dengan termasuknya merah delima, atau disulap lagi jadi kio, atau disulap lagi jadi bulu sapi dan sebagainya. Itu ada obat-obatnya khusus ceritanya. Tapi saya sendiri baru dapat informasi, cuma dapat informasi dari teman-teman yang kualitasnya termasuk yang di luar sana gitu. Hati-hati Pak Budi dengan batu-batu sekarang. Kenapa? Batu-batu sekarang banyak yang diobat, masa sih? Oh iya Pak Budi. Nah itu saya jadi harus berhati-hati, bukan saya pribadi, tapi mari teman-teman kita harus berhati-hati, kita harus berhati-hati. Oh ya, terima kasih Pak Budi sudah ya. Terima kasih atas semua informasinya tentang batu akik ini. Saya mau pamit dulu. Monggo. Oke teman-teman, kita tadi udah mengulik-ulik dan berbincang-bincang soal batu akik dengan Pak Budiono. Dan rasanya sekarang sudah malam, waktunya kita pulang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.